memberikan materi tentang kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nanti kepemimpinan Nabi? Yuk kita sambut Bu Anis. Tangannya mana? Bukan nama dia. Kita panggil itu Hajar Dr. Nur Yanis. Semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disapa oleh Pak Bu dengan semangat. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya bersama Asofa. Yes. Allahu Akbar ya. Sekarang hilang semangatnya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini adalah pertemuan kedua Ibu memberikan materi untuk pemimpin-pemimpin hebat di Asofa. Yang pertama sekali kemarin di Arafah, itu masih banyak jumlahnya, 80 orang. Malah 85 orang kita melaksanakan seleksi ya kan. Diseleksi banyak seleksinya sampai bahkan baca doa, bagaimana praktek berwudu. Nah sekarang terpilihlah orang-orang hebat ya, pemimpin-pemimpin tangguh sebanyak 35 orang. Nah alhamdulillah antum masuk ke dalamnya. Jadi antum wajib bersyukur, bangga, bahagia dapat menjadi pemimpin, karena pemimpin itu adalah orang yang akan ditiru, orang yang akan dicontoh. Disampaikan tadi oleh Pak Bud bahwa pemimpin yang hafal Al-Quran itu akan memberikan kenyamanan kepada semua orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang rahmatan lil alamin, dimanapun dia berada orang merasanya nyaman. Dimanapun dia memimpin orang merasa bahagia, itulah yang akan kita lakukan di sofa ini. Oke, Ibu mau minta berdiri dulu semuanya. Oke, semua berdiri. Tangannya begini ya. Oke, nanti kalau Bu Anis bilang 1, 2, jadi satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Pokoknya apapun yang Ibu bilang, ingat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke, kita mulai ya. Are you ready? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1. Ayo, bergerakkan. Fokus. Konsentrasi. Good. Kita mulai ya. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke. 5, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4. Ayo sama lagi yuk, ulang lagi. 3, 2, 5, 4, 1, 2, 3. Oke, tekan ya, tadi sudah dimulai oleh Pak Bu ya, hafal Al-Quran itulah pemimpin alanya Rasulullah SAW. Dalam kehidupan yang kita contoh tidak ada yang lain. Jadi figur kita, idola kita itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin? Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu tidak hanya sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai seorang pemimpin kepala negara. Ya, di saat Rasulullah berada di kota Madinah, itu Rasulullah
menjadi pemimpin. Nah, yang berada di Madinah itu tidak hanya orang Islam, banyak agama yang ada di situ. Yahudi, ada Nasrani atau Kristen. Tapi di bawah kepemimpinan Rasulullah mereka damai, tidak ada berkelahi. Ya, tidak ada berkelahi. Nah, jadi kita yang ada di Astofa ini yang sudah jelas semuanya Islam tentu akan lebih apa? Lebih hebat, tidak akan ada mengejek-mengejek lagi. Tidak ada lagi guling-guling. Nah, ya. Yang apa tuh guling-guling? Ngejek, membuat teman kita nggak nyaman, itu nggak ada di Astofa. Dengan adik disayangi, dengan abang-abang kita menghormati. Ada seperti itu bisa dilakukan sekarang. Menjadi pemimpin itu adalah orang yang disegani. Jadi kita perlu tahu. Oleh sebab itu dalam melakukan kepemimpinan, dalam menyuruh orang lain, kita harus dulu melakukannya. Tidak dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan nunjuk-nunjuk aja itu kerjain itu. Enggak. Kita dulu mencontohkannya. Ya, kita dulu yang mencontohkannya. Bu, singkat saja. Oke. Gini. Ya. Kunci kesuksesan Nabi sebagai pemimpin, sebagai kepala negara itu ada 4. Harus memiliki sifat kepribadian. Yang pertama itu adalah sidik, amanah, tabligh, fadl. Apa yang pertama? Sidik, amanah, tabligh, fadl. Oke, kita akan bahas satu-satu. Apa itu sidik? Sidik itu artinya benar. Jadi apapun yang kita ucapkan dari mulut kita harus adalah perkataan yang benar. Ya, tidak boleh kita mengatakan buang sampah ya dek, ke tong sampah, tapi kita sendiri buang sampahnya sembarangan. Ya kan? Pakai alas kaki ya dek, ke kamar mandi atau keluar main koridor, tapi kita tidak pakai alas kaki. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Karena sidik adalah sama abang-abang juga begitu. Ya, menegur abang-abang tahu dengan baik. Antum punya kendala apa saya? Apa? Oh hilang. Hilang dia ya? Kenapa ya? Tiba-tiba hilang. Mesinnya? Tidak. Ya tidak apa-apa. Yang jelas yang pertama kunci sukses sebagai pemimpin itu harus memiliki sifat kepribadian sidik, yaitu benar. Apa yang kita lakukan kita juga harus mengatakan. Jadi antara perkataan dengan perbuatan itu harus sejajar atau sejalan. Enggak boleh kita mengatakan A yang kita lakukan B. Itu namanya di dalam Islam namanya munafik. Apa namanya? Munafik. Pemimpin yang munafik itu pemimpin yang berbahaya. Kembali kepada Rasulullah. Dengan sidiknya pribadi Rasulullah itu dihargai, dihormati, disegani, tidak hanya dengan orang Islam saja, tapi oleh musuhnya dalam kategori yang bukan beragama Islam juga menghargai dan menghormati karena Rasulullah memiliki sifat sidik, yaitu benar dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang beliau ucapkan. Jadi nanti kalau seandainya menegur adik-adiknya terlambat, tentu tidak boleh terlambat. Ke sekolah anak SPP harus tepat waktu. Pukul berapa? Sebelum pukul 7.30 itu sudah hadir. Apalagi kalau nanti antum piket. Kan kita dibagi piket nih. Yang piket hari Senin siapa? Nah, itu hadirnya lebih awal. Ya, lebih awal. Apa saja tugas kita di hari Senin itu yang sudah piket? Apa saja kira-kira? Yang pertama apa piketnya? Apa? Belum ada lagi piket. Iya, maksud ibu yang sudah berlaku ini apa saja piketnya itu? Setiap hari itu yang dibagi itu apa saja? Megang slogan itu diberikan di saat jam istirahat. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan pipis berdiri, kan begitu ya? Disiram pipisnya, ya.
buang sampah pada tempatnya. Hmm? Nah iya. Jadi itu dia apa yang kita lakukan itu. Apa yang kita lakukan harus sejalan. Itu sidik. Oke, benar. Sehingga nanti ya tidak hanya di Asofa ini, kemana pun antum berada. Misalnya nanti kita ada acara loh, Capri Day hari Ahad nanti insya Allah, kita akan terlihat di pribadi antum sebagai seorang pemimpin, beli jajan gitu ya, jajan, jangan makan berdiri dong. Kita pemimpin nih, kita ditiru orang nih, kita ada figur, kita ada kekuatan pada tangan kita. Ya, kalau kita melakukannya orang akan ngikut, ya kan? Beli jajan, apa sih, jangan berdiri, ingat duduk, baca Bismillah, makan dengan pakai tangan kanan. Begitu seorang pemimpin harus bertindak, sehingga nanti jika antum sudah melakukannya, antum enak menyampaikan ke adik-adik, dek, adik duduk ya. Jangan sampai nanti adik yang bilang, bang, makannya duduk bang. Nah, itu bahaya itu. Rakyat yang menegur pemimpin, kan begitu ya. Jadi antum sebagai pemimpin, antum sebagai SIP di sana harus mempunyai sidik atau apa. Nah, yang kedua apa tadi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Amanah. Dipercayai. Apa arti amanah? Dipercayai. Dari 85 orang, antumlah yang diamanahi untuk membawa sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter mulia, yang berakhlak mulia, yang punya tanggung jawab yang bagus. Nanti nggak ada lagi anak-anak Asofa itu yang datang terlambat, nggak ada lagi anak-anak Asofa itu yang bajunya tidak masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Kalau hari Jumat iya, kalau hari Jumat itu ya kayaknya seperti ini. Tapi kalau di hari Senin harus lengkap atributnya, pakai dasi. Itu antum belum mencontohkannya nak. Ya, antum sudah dikasih amanah ini. Ya, yang akan membawa SD Islam Asofa, yang akan memberikan contoh kepada adik-adik antum, juga kepada abang-abang antum yang sudah bertugas. Ada kendala tidak dalam memberikan contoh kepada abang-abangnya? Ada kendala tidak? Kendala itu ada tantangan nggak? Ada masalah nggak ketika menegur atau menasihati abang-abang atau memberikan tugas antum itu juga? Tipisnya mereka ada nggak yang sudah merasakan? Ada kendala yang sudah melaksanakan tugas ya? Itu apa sih? Ada dulu kan itu kan pas jam istirahat ini orang kan mau untuk sholat zuhur, banyak abang-abang yang terobos gitu. Oh, abang-abang tidak antri berwuduknya. Antum lagi piket wuduk nih. Tunggu. Enggak, satu-satu. Antum lagi piket berwuduk, ya kan? Terus harusnya kan abang-abang antri ya. Antri. Maksudnya abang tuh apa baca doa? Abang-abang tidak baca doa, terus apa yang antum lakukan? Anak dari bilang, lah baca doa dulu. Apa lo deh? Oh, apa deh? Abang bisa baca doa tidak gitu? Nah, tanyain dulu. Abang-abangnya kelas berapa? Antum kelas berapa? Kelas 4. Antum kelas 4, berarti abangnya kelas 5 atau kelas 6. Yang melakukannya itu seperti apa? Abang kelas 5 apakah abang kelas 6? Gak ingat? Kelas 5. Kelas 5. Nah, anak ibu, kita sebagai pemimpin hanya bisa mengajak dan mencontohkan. Kita tidak boleh memaksa. Di saat antum mendapatkan kendala seperti itu, ada abang-abang yang tidak masuk dek, antum tak usah melawan, antum tidak usah membalas, antum cukup mencatat saja. Hari ini di lokasi ini ada abang-abang. Dikata kalau apa ditanya nama abang. Waktu kenalan bang, siapa nama abang? Nah begitu ya, doa karisma kamu. Abang ini tidak baca doa sudah ditegur, tinggal mencatat aja. Jangan sampai kita lawan ya, jangan sampai kita lawan, karena nanti kalau kita lawan akan terjadi apa tuh? Nah, pertengkaran, cekcok. Nah, itu anak-anak sekarang antum memang belum dikasih pakaian seragam. Tetapi nanti di saat antum punya pakaian seragam, sudah dikasih amanah sebagai anggota STP yang benar-benar setelah ditempa, dilatih,
Ya, pada tanggal 7 kalau tidak salah kita akan diresmikan. Antum pakai apa? Baju seragam. Nah itu kalau antum pakai baju seragam, itu semua orang harus seharusnya patuh terhadap apa yang antum suruh. Tapi dengan catatan kita sudah menjadi betul-betul pribadi yang sudah melakukan kebaikan yang kita suruh atau perintah. Jangan sampai perkataan kita dengan perbuatan kita tidak sejalan. Are you ready? Ready. Yes. Oke. Sukses. Kunci sukses yang pertama tadi apa sayang? Harus memiliki perilaku sidik. Yang kedua, amanah. Ya, lakukanlah tugas antum setelah antum dikasih amanah, tanggung jawab, kepercayaan sebagai anggota kita dengan baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak hanya ingin dipuji. Oke. Nah, yang ketiga, kunci sukses kita itu mencontoh kepada Rasulullah adalah tabligh. Apa tabligh? Tabligh itu menyampaikan. Nah, dalam menyampaikan ini, nak, ada di dalam Al-Quran walaupun yang benar yang kita katakan itu benar, tetapi dalam menyampaikannya juga harus dengan sabar. Ada Kak Iski. Tidak ada. Ini kelas berapa? Nah, ini yang SI ya kan? SIP aja. Yang lima di mana pinanya? Kayaknya olahraga deh. Bawah. Ini karena kosong makanya saya Oke, makasih Bu. Oke, goodbye. Nah, kita lihat akan kita jawab. Yang ketiga itu dalam menyampaikan program-program SKP, program-program kepemimpinan kita kepada seluruh warga Asmufa nantinya, baik kepada adik-adik maupun kepada kakak-kakak, abang-abang, harus dengan kesabaran. Seperti tadi itu, ya nak ya. Antum nggak bilang tuh bang, baca doa bang, apa engkau didek? Apa engkau didek? Nah satu lagi nak, ibu berharap anggota SKP harus mengatakan dirinya anak antum. Mulai dari kita. Siapa yang sudah terbiasa mengucapkan kepada dirinya anak? Alhamdulillah. Yang belum ikut ya jangan saya lagi. Kalau nama boleh lah. Jadi nama dengan anak saja. Anak, ya turun tangannya. Lalu kepada teman, jangan lagi kamu atau you. Si canggih apapun antum berbahasa Inggris, lancang speaking Inggrisnya jangan you. Di Asofa, SCP mengharapkan antum mengucapkan antum. Siapa yang sudah terbiasa mengucapkan di kawannya antum? Masih banyak belum? Nah, turun tangannya. Buat anak-anak ibu yang belum terbiasa memanggil dirinya anak dan kepada teman-temannya antum, ibu mohon mulai hari ini berjanjilah, ya. Kita antum ada apa pikirnya? Anak pikirnya fokusnya di sini ya, posko anak di sini ya. Antum di sana. Ya, kan ada pakai apa ya? Pakai posko masing-masing ya. Nah, kan itu dia. Anak poskonya di sini loh. Jadi dalam menyampaikan program kerja yang harus dilakukan oleh warga Al-Sofa nantinya, antum sebagai pemimpin tidak bisa hanya dengan kekuatan dan jabatan antum sebagai anggota SPI, tetapi harus diiringi dengan kesabaran dan dengan tutur bahasa yang baik. Bang, baca doa bang. Abang nggak baca doa tuh. Bang, adek, alas kaki deh. Nah, itu bukan seperti itu. Ya, sampaikanlah dengan baik. Adek, alas kakinya mana? Kan? Oke, alas kakinya mana? Oh, bisa dijemput dek. Adek susah buka ini dengan baju dibukakan ya, bang bantu. Jangan dibilangkan. Adek kalau nak pandai itu buang aja kancingnya, copotin aja. Bahaya itu. No ya, pemimpin seperti itu no ya, no. Ya, tapi kita harus melihat suasananya.
lakukan dengan baik. Apapun program, apapun nanti yang harus kita lakukan di lapangan, lakukan dengan kesabaran. Antum akan mengalami menghadapi tantangan yang besar. Nah, jadi antum itu ibaratnya begini, punya misi mengajak orang menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tetapi tantangannya itu pasti ada. Antum ingat berapa rasul yang harus kita yakini? Ada 25 rasul yang wajib kita yakini keberadaannya dengan segala mukjizatnya. Tetapi di antara 25 rasul itu ada lagi yang kita sebut dengan 5 rasul. Apa gelarnya? Apa? Ayo, kan ada dari 25 rasul yang wajib kita imani keberadaannya, kita yakini ajarannya, ya. Ada 5 rasul dengan gelar apa? Awalnya. Lul. Ayo apa? Udah banyak kok kata kuncinya. Ulul. Ini yang tadi nggak bisa. Rasul apa? Yang minim. Ulul azmi. Itu ya. Ada 25 rasul. Ada 5 rasul yang bergelar ulul azmi. Nah, rasul yang dikasih gelar ulul azmi ini, itu adalah rasul yang di saat dia berdakwah mengajak umatnya mengalami masalah yang terlalu besar, ya. Nah, dia mendapatkan tantangan yang luar biasa dari umatnya. Contoh, apa saja? Siapa saja rasul yang ulul azmi itu? Yang pertama apa? Nuh alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Bukan Musa alaihi salam. Salah semua nih. Satu lagi benar. Isa alaihi salam. Yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 rasul ini dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajarannya, mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa dari para pengikutnya. Nah, jadi antum nanti, antum jangan merasa senang saya udah SPP. Antum harus siapkan juga diri antum sebagai pemimpin di saat nanti menghadapi masalah, menghadapi tantangan dari orang yang antum suruh melakukannya. Antum harus siap. Jangan seperti keong. Tahu keong? Jalannya udah lambat, nanti disenggol sedikit masuk ke dalam, nggak muncul lagi. Ya, jangan berpribadi seperti keong. Kita sebagai pemimpin nggak boleh seperti itu, tersenggol sedikit langsung ngambek. Nah, ya, pokoknya jangan mendapat masalah langsung mewek. Nangis, ngambek. Kita harus menjadi pribadi yang kuat, tangguh, kokoh. Ya, kalau kita baca sejarah-sejarah, betapa banyak yang bisa kita contoh bagaimana kepemimpinan yang tangguh. Umar bin Khattab, Hamzah pamannya Nabi Muhammad SAW, Yasin Muhammad Basir, Khalid bin Walid, bagaimana? Jadi antum mulailah saya halo pemimpin masa depan Asofa, pemimpin. Antum sudah mulai lagi baca buku. Ya, seperti apa pemimpin Islam, jangan Hitler yang dibaca. Tahu Hitler? Ada pemimpin Jerman. Jangan, pokoknya arahnya ke Islam. Ya, nih Bu Anis pesan betul nih, Bu Anis sama Pak Bur. Ya, akan mengawal antum menjadi pemimpin yang selalu arah dan tujuannya itu adalah Islam. Jangan pernah mencontoh ke arah barat, karena Islam semuanya sudah lengkap. Lengkap sekali. Ya, selengkap-lengkapnya. Paham toh? Oke, yang terakhir, seorang pemimpin itu haruslah memiliki pribadi yang patuh. Gimana nggak cerdas? Tadi Asmaul Husna ada hafal, surat
2 kali lipat nggak tahu itu bahaya. Kalau tidak ada pemimpin yang cerdas atau anak SPP ini nggak cerdas, materi seperti ini nih teman antum belajar kan? Teman antum belajar kan? Antum kan nggak ikut kan? Jadi makanya antum perlu cerdas. Oleh sebab itu, seorang pemimpin itu harus juga bisa mencari solusi. Tahu solusi? Ya solusi ya. Pemecahan masalah. Ketika kita tidak belajar sekarang dengan sayang cantik, halo. Ketika antum tidak ikut pelajaran sekarang, apa hal yang harus antum lakukan nanti sebagai seorang pemimpin yang cerdas? Pintar bertanya kepada kawan, apa pelajaran kita tadi? Antum ada catatannya? Boleh anak pinjam? Gitu. Jangan bergembira-gembira asing tidak belajar asing. Ujian nanti semua pemimpin nilainya her. Aduh, ini kacau nih. Ya, ini salah nih memilihnya. Nggak tepat ini. Gimana rekrutmennya kemarin itu cara pemilihannya seperti apa? Padahal di saat kita memilih antum, seleksi antum kemarin itu, kita sudah membuat ya pertanyaannya. Jika nanti antum selalu mengikuti pelatihan ketinggalan dalam pembelajaran, seperti apa antum mencarikan solusinya? Maka nanti yang ditanya itu, hari bilang seperti tadi. Kenapa? Jadi tanyain, jangan bilang mana tugas apa hari kemarin. Anda kan nggak ikut belajar bu. Anda kan ikut kegiatan sama Bu Anis pembinaan. Itu bukan jawaban yang bagus dari seorang pemimpin. Karena setelah dari sini, setelah pelatihan ini, orang pemimpin yang cerdas, dia harus memecahkan solusi, cari solusinya, yaitu dengan bertanya kepada teman, apakah pelajaran hari ini, apakah ada tugas hari ini, paham toh? Paham toh? Udah banyak yang intip-intip, kayaknya kita udah harus selesai nih Pak. Oke, baik, anak ibu, pada prinsipnya, ya pada dasarnya hal yang harus kita lakukan seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Paham nih kata-kata ini? Coba lihat kata-katanya. Ini terakhir kata-kata terakhir ini bagus sekali. Ibu harus ambil nih ya. Nih, seorang pemimpin, kata bapaknya ya, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan. Jadi artinya seorang pemimpin itu adalah dia mengetahui hal kebenaran ya. Kalau jalan kebenaran ya, melewati kebenaran itu berarti dia melakukan hal yang benar tersebut dan menunjukkan kebenaran itu untuk orang lain. Masya Allah. Kalau hal ini sudah kita lakukan, nah, kita pahami kedudukan antum sebagai pemimpin, luar biasa. Anak-anak, ini antum adalah cikal bakal. Nanti di SMP antum akan melanjutkannya ke sebuah organisasi yang namanya OSIS. Ada OSIS? Hah? OSIS di SMA juga ada OSIS. Organisasi siswa intrasekolah. Jadi memang organisasi pimpinan dimulai dari SMP nanti. Tapi di asrama luar biasa, di SD-nya sudah ada SPP. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian penyampaian ibu, mudah-mudahan ini bisa membuat antum lebih percaya diri sebagai orang yang sudah diberi amanah sebagai peserta aktivitas SPP. Selamat bertugas anak-anakku. Kalau ada masalah jangan ragu untuk saling berdiskusi, hanya sama pembinanya, karena kita satu tim harus kompak. Ibaratnya kalau tentara, satu orang yang main-main semuanya diberi hukum. Kita harus solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembekalan sifat yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Minimal dapat dari apa tadi? Sidik, amanah, Sidik. takut atau narang. Oh, semuanya mereka. Apa pertama tadi? Sidik. Sidik. Sidik.
pemimpin seperti hebat. Ya. Baik, gimana? Cukup dari ini pembekalan kita. Semoga semuanya jadi orang hebat dan terwujud cita-cita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Lima, empat, satu, dua.